adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Bu Irma dan Mas Rino bertemu pada kesempatan ibadah Minggu pagi hari ini tanggal 7 Maret 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari adik-adik, Bu Irma undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik tetap semangat ya memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Ya, sekarang Bu Irma akan mengajak adik-adik untuk tutup mata. Kita akan berdoa pembukaan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dalam tubuh keadaan sehat. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, serta akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkatilah Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Parjio. Nah, sementara nanti yang akan baca Alkitab Mas Dika, dan yang akan berdoa nanti adalah Mas Jojo. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyi dulu. Lagunya adalah Baca Kitab Suci. Mari Mas Rino. Bacaan diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka
teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat berjumpa kembali sekolah minggu daring. Ya, selamat berjumpa kembali juga dengan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada acara sekolah minggu pada saat ini. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Tuhan selalu menolong dan memberi pertolongan berkat kepada kita. Nah, mari setelah kalian tadi bernyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa, bahkan membaca Alkitab. Ya, tadi dibaca Alkitabnya, kita dengarkan bersama. Nah, sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan. Setelah dibaca, saya akan bercerita, itu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita akan belajar dari firman Tuhan Yesus yang menghendaki supaya kita, anak-anaknya, itu selalu bersih, ya, bersih pikiran, bersih hati, bersih ucapan, ya, pokoknya bersih, terutama menjaga kebersihan diri kita ini. Seperti dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Bait Allah, ketika Tuhan Yesus datang bersama para muridnya, sedang diadakan pasar di sana. Dijadikan pasar saja, pasar hewan. Nah, tidak mungkin sapi, domba, merpati itu kalau buang kotoran masuk ke WC atau toilet, tidak mungkin, karena binatang pasti begitu merasa ya di situ. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau begitu? Jijik dan kotor. Nah, jijik dan kotor. Nah, karena itu Tuhan Yesus marah, ya, marah. Kok Tuhan kok marah ya? Iya, kalau ada yang tidak baik, ada yang tidak benar, ya harus dimarahi, tidak boleh dibiarkan, supaya tahu ini boleh, ini tidak. Begitu. Tuhan Yesus marah. Ambil dari sini ini, barang-barang ini, jangan kamu kotori rumah Bapakku dengan berjualan di sini. Ya begitu. Atau ambil semuanya ini, jangan kamu mengotori rumah Bapakku dan kamu pakai untuk berjualan. Nah, jadi Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang hewan. Sapi dilepaskan, ya, domba dilepaskan, kemudian burung merpati dilepaskan, meja
dibalikkan, uangmu terhambur di situ, supaya orang-orang tidak membuat pasar di rumah Allah, di bait Allah. Nah itu rumah untuk berdoa, untuk doa ya, kok dipakai untuk berjualan. Nah maksudnya apa tuh sebenarnya? Sebenarnya mula-mula maksudnya baik, supaya kalau orang mau berkorban, berkorban domba, berkorban lembu, itu tidak usah bawa dari rumah, apalagi orang dari tempat yang jauh. Maka disediakan di situ biar gampang. Tapi pikiran orang-orang yang berjualan, orang-orang Yahudi waktu itu kotor. Kotornya apa? Kotornya, saya akan jual mahal, pasti dibeli, saya dapat untung, saya kaya. Jadi pikirannya kotor, yaitu ingin mencari keuntungannya sendiri, tidak menyokong banyak orang memuliakan Tuhan, tapi ingin memperkaya, ingin dapat untung yang banyak. Nah ini yang tidak diperkenankan Tuhan. Jadi pikirannya sudah kotor, ingin kaya, ingin tamak, ya tamak itu mongso. Lalu ingin segera dapat banyak tanpa memperhatikan orang lain. Seharusnya malah membantu, tidak mengambil keuntungan dari orang yang beribadah. Ini pikirannya menjadi kotor. Maka Tuhan Yesus membersihkan. Yang kedua, membersihkan tidak ada pikiran, tapi bait Allah, rumah Allah untuk berdoa, beribadah. Nah, di situ banyak kotoran lembu, kotoran domba atau kambing, merpati itu juga kotorannya di mana-mana. Nah, kemudian penukar uang. Nah, ini harus dibersihkan. Ini kotor sekali, tidak boleh. Rumah Tuhan, rumah Bapa, bait Allah kok kotor. Harusnya dijaga kebersihannya supaya yang datang itu nyaman dan sehat, malah dikotori. Walaupun itu di halaman, tapi bayangkan kalau contohnya gereja yang megah, gerejanya banyak kotoran sapi, kotoran domba, ya jijik, ya tidak benar itu. Maka Tuhan Yesus membersihkan itu, dibersihkan. Nah kemudian Tuhan Yesus sebelum mengusir itu kan, sebelum mengusir orang yang berjualan, maksud saya itu membuat cambuk dililit, dibuat juntainya itu. Nah, ceper, ayo bawa pergi nih barang-barang ini dari sini. Kamu jangan mengotori rumah Bapakku dengan berjualan hewan di sini. Ayo. Mereka ada yang kemudian lari tunggang-langgang kesana kemari, tapi ada yang berani. Siapa yang menyuruh kamu melarang kami seperti ini? Ayo, kuasa apa yang kau pakai untuk mengusir kami? Tuhan Yesus itu menjawab, runtuhkan bait Allah ini. Bait Allah ini, runtuhkan bait Allah ini, menunjuk dirinya sendiri. Aku akan membangun dalam 3 hari. Nah, artinya apa? Waktu itu kan dalam rangka perayaan Paskah. Maksud Tuhan Yesus datang ke bait Allah untuk juga merayakan Paskah atau persiapan perayaan Paskah, yaitu mengorbankan darah domba yang tidak cacat untuk mengampuni dosa. Yang sebenarnya itu akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dikorbankan diri Tuhan Yesus sendiri, darah Tuhan Yesus sendiri yang tercurah, ya toh? Maka dia menunjuk, runtuhkan bait Allah dengan menunjuk tubuhnya sendiri. Artinya kalau orang Yahudi nanti menangkap Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus, dia berfirman, akan kubangun 3 hari. 3 harinya Tuhan telah disalibkan, dikuburkan, 3 harinya akan bangkit. Nah, itu juga dalam rangka membersihkan hidup hati manusia,
membersihkan pikiran manusia supaya kudus, yang kotor-kotor dibersihkan dari kenajisan, dari keinginan yang jahat gitu. Lalu menghormat dan memuliakan Tuhan, hatinya bersih, hatinya ringan, segar, bersih, kudus karena dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ceritanya kan kamu sudah dengar ya, Tuhan membersihkan bait Allah. Sebenarnya kelihatannya itu membersihkan dari itu binatang-binatang yang dijual di situ. Tapi sebenarnya tadi saya katakan ya, membersihkan bait Allah, mengusir orang yang berjualan, kemudian membersihkan pikiran-pikiran orang itu supaya tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri saja. Tidak memuliakan Allah, jangan sampai tidak memuliakan Allah, artinya harus memuliakan Allah. Kalau sudah kotor pikirannya, lupa memuliakan Tuhan, lupa memuliakan Allah. Nah, anak-anak sekalian, firman itu juga berlaku untuk kita sekarang. Ya, artinya jangan mengotori rumah Tuhan. Jangan membuat kotor rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan, bait Allah itu yang mana? Sekarang kan kita jauh dari Yerusalem, bait Allah yang waktu itu kan ada di Yerusalem, sampai sekarang masih ada. Apakah itu yang dimaksudkan? Nah, ada dua arti ya. Rumah Tuhan yang berarti atau bait Allah yang artinya bait Allah adalah satu, bait Allah tempat kita berdoa, memuji Tuhan, tempat kita bersekutu yang bisa disebut gereja. Ya, tempat berkumpul memuliakan Tuhan bisa disebut rumah Tuhan itu. Itu tidak boleh dikotori. Coba kalau gereja nggak pernah disapu, apalagi temboknya digambari macam-macam oleh orang-orang yang bermain di situ. Nah, nggak boleh. Nah, apa kita juga pernah mengotori rumah Tuhan? Nah, jangan sampai kita mengotori rumah Tuhan, bahkan harus membersihkan supaya ya untuk kebaktian, untuk menghormat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya orang-orang ya nyaman begitu, sehat. Karena bersih itu sehat. Nah, jadi kita tidak boleh mengotori tempat-tempat untuk memuliakan Tuhan. Ya kalau bermain ada kotor di situ, ya harus dikumpulkan kotor-kotor, kertas-kertas atau apapun, kemudian kita singkirkan supaya bersih. Jangan malah untuk pasaran. Pasar itu jual-jualan tapi cuma main-main gitu, uangnya pakai daun atau kertas, lalu selesai ditinggal saja. Jangan, harus dibersihkan, harus bersih kembali. Ya, yang kedua, bait Allah. Yang kedua adalah tubuh orang percaya. Tubuh kita. Tubuh kita ini juga disebut bait roh Allah atau bait Allah. Kata Rasul Paulus, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait roh Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini, tubuh saya, tubuh anak-anak sekalian, itu adalah bait roh Allah. Artinya bait Allah, tempat Allah hadir, tempat Allah ada bersama dengan kita. Nah, kalau harus dibersihkan dari mana? Dari apa? Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita sebagai bait roh Allah. Misalnya mandi, ya harus mandi. Masa mandi aja tidak pernah mandi hanya 1 bulan sekali. Wow, rasanya udah keruan. Harus mandi, bersih. Kita sendiri sehat, nyaman. Orang lain yang mendekat, ya, aduh bersih. Tapi kalau nggak mandi, berkeringat gitu, ya berpapasan saja. Oh, apa ini?
kita harus menjaga tubuh kita sebagai rumah Roh Allah itu biar bersih. Yang kedua, bersih atau menjaga kebersihannya adalah jangan dikotori dengan minum-minuman yang memabukkan, minum-minuman yang menjadikan sakit, tidak boleh. Ya, walaupun banyak orang jual, banyak orang juga yang mabuk sampai lupa dirinya, akhirnya kotor semua, enak saja. Tidak boleh kita mengotori tubuh kita dengan minuman-minuman seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Ya. Kemudian lagi, jangan merokok. Nah, merokok itu juga mencemari tubuh yang dimana Roh Allah diam di dalamnya. Kita tidak boleh merokok sebenarnya. Ya, kalau orang lain merokok ya biar, tapi kamu jangan, apalagi anak-anak. Masa anak-anak merokok, wah itu dilarang. Lama-lama tidak bisa berhenti, lama-lama uangnya habis untuk membeli rokok. Nah, di samping itu tubuh kita tidak sehat, ada penyakitnya, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit nafas, sesak nafas, dan bau. Nah, harus dijaga, tidak merokok, tidak minum minuman keras, jaga kebersihan, itu perintah Tuhan. Kemudian yang ada dalam tubuh kita adalah pikiran. Pikiran kita harus dibersihkan, jangan dikotori dengan keinginan yang jahat. Wah, kalau lewat di sawah ada pisang akan saya ambil, saya makan. Itu mengotori pikiran dengan rencana jahat. Tidak boleh. Pikiran kita harus tetap jernih, tetap bening, tetap bersih. Harus dijaga. Jangan sampai pikiran kita menjadi kebingungan, bingung ya, akhirnya kita ya jadi jahat nanti. Harus bersih. Kata-kata harus baik. Kata-kata harus dijaga supaya bersih. Jangan ngomong kotor. Apa bahasa Jawanya? Miso, mengumpat-umpat. Gak boleh. Lidah ya itu diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan untuk berbuat atau berkata yang baik. Anak-anak Tuhan tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Wah, ini mengotori hati orang lain. Tidak boleh. Jadi anak-anak Tuhan diminta untuk menjaga kebersihan rumah Tuhan. Padahal yang disebut rumah Tuhan tidak hanya gedung atau tempat kita berkumpul, tapi tubuh badan kita ini adalah bait Roh Allah, rumah Roh Allah. Maka harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh dikotori. Pikiran kotor, mulut kotor, kata-kata kotor, perbuatan kotor, tidak boleh. Maka Tuhan memberikan aturan namanya hukum 10. Ya, itu untuk menjaga supaya kita tidak kotor. Hukum 10. Mengotori ibadah itu tidak boleh. Yang pertama kan ya pembukaannya gini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Itu zaman Israel dulu. 1, jangan ada padamu Allah lain selain Allah yang kita sembah di surga. Itu jangan ada Allah lainnya. Nah, kalau ada Allah lain berarti kotor, tidak bersih. Gitu. Jangan membuat patung atau apapun, tiruan dari apapun yang ada di langit, di bumi, di air, dan jangan disembah. Nah, kalau kita nyembah itu, Tuhan murka. Tuhan menganggap bersalah, pasti dihukum. Yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini mengotor kata-kata kotor, tidak boleh. Apalagi berkata-kata kotor, nyinggung-nyinggung nama Tuhan, tidak boleh ya. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat supaya kita selalu bersih hati kita. Hormati ayah dan ibumu, nomor 5. Nah, kalau tidak menghormat berarti berbuat kotor.
Yang keenam, jangan membunuh. Ini mengotori tangan, mengotori pikiran juga. Yang ketujuh, jangan berzina. Ya, tidak boleh. Lalu yang kedelapan, jangan mencuri. Nah, mencuri itu juga perbuatan kotor, tidak boleh. Kemudian, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dusta ini kotor. Kelihatannya cuma ngomong, tapi kotor dan bisa mengotori hati orang lain. Dan yang ke-10 perintahnya apa? Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia apapun. Ya rumah, ya kekayaan, sekeledai, lembu. Tidak boleh kita ingin mencuri. Itu mengotori pikiran dan mengotori perbuatan. Jadi supaya bersih kelakuan kita, bersih menjaga tubuh kita yang jadi rumah Allah itu, Tuhan memberikan pada kita 10 perintah Allah. Supaya kamu semua, karena Tuhan, saya, semua orang yang percaya pada Tuhan, menjaga kebersihan, menjaga kekudusan, dan benar-benar bersih. Ya kalau tidak bisa bersih bagaimana Pak? Kalau tidak bisa bersih, kita datang pada Tuhan, ampuni Tuhan, bersihkan kami, ampuni salah kami. Kita bertobat, kita berdoa, sehingga kita menjadi bersih. Yang tidak bersih, tidak bisa sampai ke surga. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya bersih hatinya. Kata Tuhan Yesus di Matius 5 itu ya, ayat 8 kalau tidak salah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kamu bersih, kalau kamu menjaga kebersihan hidup ini, taat pada firman Tuhan, kamu akan memandang Allah atau melihat Allah. Artinya apa? Kamu akan bersama-sama Allah sampai di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, kalau kotor, ya dibuang. Di mana? Di neraka. Maka ingat, jangan mengotori tubuh kita dengan minum-minuman keras, makanan yang memabukkan, makanan yang membuat sakit. Ya, tidak boleh. Jangan merokok atau apalagi narkoba. Tidak boleh itu. Nanti rusak sendiri tubuh kita. Tapi harus dijaga dengan taat. Jadi Tuhan membersihkan bait Allah waktu itu juga menyuruh kita, memerintahkan kepada kita agar kita menjaga bait Allah, yaitu tubuh kita. Ya ingat, tubuh kita ini adalah rumah roh Allah yang ada, yang diam di dalam kita. Kan Tuhan Yesus pernah berfirman, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Nah, jangan sampai Tuhan undur karena kita tidak mau bersih. Maka mari kita menjaga kebersihan. Ingat cerita Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dan mengusir orang yang berjualan. Dan kita diingatkan menjaga kebersihan rumah Allah, yaitu tubuh kita juga, dan gereja yang kita pakai, kita jaga kebersihannya. Maka ada yang menjaga, ada yang menyapu, supaya nyaman kalau kita menempati. Kalau kita bersih, kita akan menjadi sehat. Selamat menjaga tubuh kita, selamat menjaga bait Allah, yaitu tubuh kita ini. Kita bait Roh Kudus ya, dijaga, dibersihkan, supaya akhirnya kita dapat melihat Allah atau bersama dengan Allah dalam kerajaan surga, naik ke surga. Siapa yang kudus akan dibawa ke surga untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah, dan bertempat tinggal di surga bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjuang membersihkan tubuh kita, menjaga kebersihan, taat kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kita akan selalu dilindungi dan diberkati. Amin. Ini firman Tuhan saat ini. Mari berdoa singkat saja ya. Mari. Bapa di surga, terima kasih Bapa telah mengingatkan kami anak-anakmu untuk selalu bersih,
menjaga kebersihan, mengusir hal-hal yang mengotori dan menjadikan kotor, terus dirawat dengan baik tubuh ini juga, karena tubuh ini adalah bait roh Allah sendiri. Biarlah tubuh kami menjadi sehat, menjadi bersih, tidak dicemari oleh berbagai minuman makanan yang berbahaya, tetapi kami senantiasa selalu dibersihkan oleh Roh Kudus, sehingga kami tubuh dan roh serta nyawa kami siap selalu memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali abai, tidak memperhatikan kebersihan, bahkan sering mandi saja harus dimarahi baru mau mandi. Ampuni kami, dorong kami, jadikan kami rajin membersihkan diri kami, menjaga kebersihan diri kami, karena Tuhan ada dalam tubuh kami beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak ini, lindungi dalam belajar, lindungi dalam bermain, lindungi ketika di rumah, supaya selalu ada di dalam kebersihan, bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan cukup sampai di sini, sampai jumpa lagi dan dapat diteruskan oleh kakak yang lain. Silakan kakak, saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Parjio. Nah sekarang adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah mari adik-adik siapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa mengumpulkan kepada Bapak atau Ibu untuk mengirimkannya ke gereja. Ya, nah, adik-adik sebelum kita persembahan kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami pada hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah minggu pada pagi ini. Adik-adik, walaupun masih dalam masa pandemi ini, adik-adik tetap harus setia ya untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah di YouTube Komisi Anak ya. Dan juga adik-adik tetap setia juga untuk belajar di rumah dan juga bermain di rumah ya, menghindari kerumunan ya. Nah adik-adik tetap harus menjaga 5M ya. Kalau dulu 3M, sekarang 5M. Jadi apa aja tuh Mas Rino 5M itu? Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker. Iya betul, menghindari kerumunan, dan terakhir apa yo? Ada yang tahu yang di rumah apa? Menghindari mobilitas. Iya, ya jadi adik-adik kalau nggak perlu sekali nggak usah kemana-mana ya, di rumah saja. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri, adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa penutup dan juga akan pengakuan iman rasuli.
Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari adik-adik kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Kami berdoa bagi teman-teman yang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan. Kami juga sudah saling merindukan bersekolah minggu, bertemu langsung. Kiranya keadaan ini bisa segera berlalu. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, para guru sekolah dan para guru sekolah minggu, juga majelis gereja di Pakem. Berilah kesehatan, semangat, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah satu sama lain ya, kita akan bertemu kembali minggu depan dalam acara yang sama di YouTube Komisi Anak-anak. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.